Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akila Hasnakaria dari kelas 1 D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rendahnya partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik yang mencakup berbagai bentuk tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah atau masyarakat. Contoh kasus yang terjadi, kekecewaan pada pejabat membuat pemilu 2024 di Kota Bandung dibayangi golput. Golongan putih atau golput, atau pilihan untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilu adalah fenomena yang sering muncul dalam setiap pemilu, termasuk di Indonesia. Dalam konteks pemilu 2024 di Kota Bandung, ada kekhawatiran bahwa kekecewaan masyarakat terhadap pejabat publik bisa menyebabkan peningkatan angka golput. Meningkatnya angka golput bisa menjadi tantangan besar bagi legitimasi hasil pemilu, karena hal ini mencerminkan rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Pemerintah, partai politik, dan calon-calon yang berkompetensi perlu bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa suara mereka penting dan bahwa pemilu adalah kesempatan untuk membawa perubahan positif. Untuk mengatasi masalah ini, kampanye edukasi pemilu yang efektif, transparansi, dan akuntabilitas dari para pejabat terpilih sangat diperlukan. Penyebab rendahnya partisipasi politik yang pertama ada kurangnya kesadaran dan pendidikan politik, apatisme politik, akses informasi yang terbatas, sistem pemilu yang kompleks, faktor sosial dan ekonomi, dan terakhir kurangnya figur pemimpin yang dapat dipercaya. Dampak rendahnya partisipasi politik ada kualitas demokrasi yang menurun, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatnya ketidakpuasan dan ketidakstabilan, dan yang terakhir ada ketimpangan sosial yang meningkat. Solusi untuk meningkatkan partisipasi politik yaitu satu, pendidikan politik, yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga ada penyederhanaan proses pemilu, dan yang keempat penggunaan teknologi, yang kelima membangun kepercayaan melalui pemimpin yang berintegritas, dan yang terakhir ada mendorong partisipasi generasi muda. Solusi yang relevan dengan nilai Pancasila yang pertama berkaitan dengan sila keempat yang berbunyi dengan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses politik seperti pemilu dan pengambilan keputusan. Partisipasi yang rendah bisa menunjukkan bahwa nilai ini belum sepenuhnya dihayati atau dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara negara. Yang kedua berkaitan dengan nilai sila ketiga yang berbunyi dengan Persatuan Indonesia. Partisipasi politik yang rendah bisa mengindikasikan kurangnya rasa persatuan dan tanggung jawab sebagai warga negara, padahal partisipasi politik adalah bentuk konkret dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir berkaitan dengan nilai sila kelima yang berbunyi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu rendahnya partisipasi politik juga bisa menunjukkan ketimpangan dalam hal akses informasi atau pendidikan politik yang merupakan aspek penting dalam mencapai keadilan sosial. Jika tidak semua warga negara memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi, ini menjadi masalah keadilan sosial yang perlu diatasi. Dan terakhir, kesimpulan, rendahnya partisipasi politik dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi, karena pengambilan keputusan politik cenderung kurang mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.